wabarakatuh sekalian. Semoga kalian selalu giat belajar dan juga memurajaah hafalan yang sudah kalian dapatkan selama proses pembelajaran jarak jauh. Insya Allah kali ini kita akan menghafal kembali dengan menggunakan metode one day to ayah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menghafal bersama Quran Surah Al-Fajr dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sebelum itu, mari kita bersama-sama membuka dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum menghafal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa. Ya, insya Allah target kita adalah bisa menghafal secara utuh Quran Surah Al-Fajr ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 30 nantinya. Walaupun untuk saat ini menghafal 2 ayat, tapi insya Allah dengan keseriusan dan kegigihan kalian, dibantu juga dengan orang tua kalian selama di rumah, jangan pernah berputus asa dan yakin bahwasanya kalian bisa menghafalkan bahkan bukan hanya Quran Surah Al-Fajr itu sendiri. Nah, insya Allah kita mentargetkan kalian bisa hafal juz 30 secara utuh satu juz tersebut, insya Allah. Ya, pada kesempatan kali ini kita menggunakan buku yang sudah seperti Ustadz katakan, yakni buku Panduan Tahfiz Al-Quran One Day to Ayat atau 1 hari 2 ayat. Pada kesempatan kali ini kita akan menghafalkan Quran Surah Al-Fajr di halaman 32. Silakan setelah melihat video ini kalian bisa murojaah mandiri atau murajaah dengan diawasi oleh orang tua kalian. Dan nanti akan ada sesi tatap muka, walaupun memang tidak banyak, hanya untuk mengecek sudah seberapa
lancar hafalan yang kalian hafalkan di rumah. Karena jika tidak dicek, maka hafalan tersebut akan hilang begitu saja. Dan pada akhirnya ketika hafalan sudah hilang, kalian seperti menghafal baru lagi. Baik, di samping Ustadz sudah ada Quran Surah Al-Fajr dari ayat 1 dan ayat 2 sampai dengan ayat 2. Sebelum kalian menghafalkan, maka baiknya melihat terlebih dahulu video ini, yaitu dengan mengulangi satu ayat sebanyak 5 kali. Agar apa? Agar teringat baik dari segi lafaznya ataupun tulisannya. Baik, Ustaz akan membacakan terlebih dahulu sebanyak 5 kali pada ayat pertama dan 5 kali pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Nah, jadi di ayat yang pertama ini, ketika hendak menghafalkan wal fajr, jadi ro-nya nanti disukunkan. Nah, di sana harus benar-benar mati, jangan sampai ro-nya ini bergetar. Ya, seperti contoh seperti ini, wal fajr, wal fajr. Nah, itu salah. Jadi langsung sukun, wal fajr, wal fajr. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi ayat yang pertama, kita ulangi sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kita akan mencoba menghafalkan di ayat yang kedua. Insya Allah akan mudah ya, insya Allah, karena memang masih di awal. Di ayat yang kedua ini agak lebih panjang dibandingkan ayat yang pertama, karena terdapat 2 kata, dan nanti akan ada yang lebih panjang lagi di ayat-ayat yang berikutnya. Tapi sebagai seorang penghafal Al-Quran, kita tidak boleh berputus asa, ya. Insya Allah segala sesuatunya dalam menghafal Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan di ayat yang kedua. Walayalin ashr, walayalin ashr, walayalin ashr, walayalin ashr, walayalin ashr. Ketika mengucapkan huruf shin, bibir bagian bawah agak diturunkan supaya apa? Desis dari huruf shinnya itu tebal. Berbeda ketika kita mengucapkan huruf sin, maka dia tetap ada desisnya, tapi desisnya tipis. Oleh karenanya bibir bagian bawah agak diturunkan. Sha. Jadi angin yang keluar menyebar dari atas ke seluruh bagian bawah mulut. Walayalin ashr, walayalin ashr. Dan ingat kembali, ro-nya langsung sukun. Itu ketika ada 2 sukun bertemu di sini, maka sukun yang kedua ini dia akan tetap terdengar walaupun sedikit, ya. Walayalin ashr. Nah, seperti itu. Kita sudah menghafal 2 ayat dari Quran Surah Al-Fajr, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Setelah itu kita gabungkan dari ayat 1 dan ayat yang kedua ini menjadi satu.
Maka mari kita baca lagi dari ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. 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 Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pelajaran tahfiz, dan insya Allah kali ini kita akan melanjutkan dari Quran Surah Al-Fajr ayat 3 dan 4. Jika sebelumnya ayat 1 dan 2, insya Allah kita akan menghafal di Quran Surah Al-Fajr ayat 3 dan 4, dan nantinya akan kita gabungkan dari ayat 1 sampai 4 insya Allah. Kita mulai terlebih dahulu dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaf'i wal watr. 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 Nah, itu tadi di ayat yang ketiga. Sebelumnya sudah Ustaz ingatkan bahwasanya di huruf shin itu nafasnya harus menyebar. Jadi berbeda dengan huruf sin. Jika sin itu dia tipis, maka di huruf shin ini dia nafasnya menyebar. Kita lanjutkan kemudian di ayat yang keempatnya. Wal-laili idza yasr. 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 Jadi diulangi sebanyak 5 kali, atau misalkan ketika sudah 5 kali pun belum hafal, jangan berputus asa, tetap mengulanginya kembali sampai kalian hafal. Nah, insya Allah sambil mohon bantuannya ayah dan bunda untuk bisa membantu ananda selama pembelajaran jarak jauh pada saat. Jangan lupa juga untuk menyimakkan hafalan ini ke orang tua kalian, dan nantinya setelah kalian menyetor hafalan ini ke orang tua kalian, dengan jujur Ustaz minta bisa untuk meminta orang tua kalian menandatangani kolom di buku ini tanda tangan asli orang tua kalian. Jadi jangan ada yang mencoba memasukkan tanda tangannya, karena seorang penghafal Al-Quran itu diminta untuk selalu berkata juga berbuat jujur. Dengan begitu Allah akan mudahkan, baik saat kita sulit sekalipun Allah akan memudahkan kita. Contoh, ketika kalian misal kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan mudahkan itu. Yang penting satu, sifat jujur harus ditanamkan kepada diri kita sebagai seorang penghafal Al-Quran. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian jalankan di rumah sebagai bentuk tanggung jawab pribadi. Dengan begitu kalian juga akan belajar untuk lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri tentunya, dan juga
belajar untuk lebih dewasa seperti itu. Tayyib, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa khatmil Quran. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.